Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo everyone, perkenalkan nama saya Junisa Maharani dengan NIM 20230010027 semester 3 kelas eksekutif dengan prodi S1 Kimia. Saya di sini akan mempresentasikan tentang pengantar teknologi informasi. Secara umum, teknologi informasi bisa diartikan menjadi dua. Yang pertama, tentang teknologi informasinya itu sendiri. Yang kedua, tentang sistem informasi. Yang pertama, kita mengajarkan tentang teknologi informasinya itu sendiri. Pengertian teknologi adalah upaya untuk mendapatkan suatu produk yang dilakukan oleh manusia dengan memanfaatkan peralatan atau bisa disebut dengan tools, proses, dan sumber daya atau bisa disebut dengan resource. Menurut David L. Jones, pengertian teknologi informasi adalah penggunaan teknologi untuk mengakses, menyimpan, mengolah, dan menyebarkan informasi seperti komputer, jaringan, perangkat lunak, sistem operasi, dan sistem digital lainnya. Yang kedua, sistem informasi adalah kombinasi dari aktivitas manusia dan penggunaan teknologi untuk mengumpulkan, menyimpan, mengelola, dan menyebarkan informasi. Sistem informasi juga berfungsi untuk mendukung operasi dan manajemen suatu organisasi. Serta sistem informasi juga berarti data yang telah diolah menjadi sesuatu yang bernilai dan bermanfaat bagi penerima. Informasi dapat berupa keterangan, pernyataan, gagasan, dan tanda-tanda yang mengandung makna, nilai, dan pesan. Informasi juga dapat disampaikan dalam berbagai format dan kemasan sesuai dengan perkembangan teknologi informasi. Yang akan dibahas pada presentasi kali ini, yang pertama ada fungsinya, yang kedua manfaat, yang ketiga kegunaan, yang keempat dampaknya, yang kelima data versus informasi, yang terakhir ada contohnya. Yang pertama, kita akan membahas tentang fungsi teknologi informasi. Definisi, Information Technology atau bisa disebut dengan teknologi informasi atau TI adalah istilah untuk mendeskripsikan teknologi-teknologi yang memungkinkan manusia untuk mencatat atau record, menyimpan atau store, mengolah atau proses, mengambil kembali atau retrieve, mengirim atau transmit, dan menerima atau receive. Fungsi teknologi informasi terbagi menjadi 5, yaitu capture, processing, generation, store atau retrieval, dan transmission. Yang pertama ada capture. Capture adalah proses penyusunan record aktivitas yang terperinci. Yang kedua ada processing. Processing itu adalah proses mengubah, menganalisis, menghitung, dan mengumpulkan semua bentuk data atau informasi. Yang ketiga ada generation. Generation adalah proses yang mengorganisir informasi ke dalam bentuk yang bermanfaat, apakah sebagai angka, teks, bunyi, atau gambar visual. Yang keempat ada storage dan retrieval. Pengertian dari storage-nya adalah proses komputer penguat informasi untuk penggunaan masa depan. Pengertian dari retrieval-nya itu adalah proses di mana penempatan komputer dan menyimpan salinan data atau informasi untuk pengolahan lebih lanjut atau untuk ditransmisikan ke pengguna lain. Yang terakhir ada transmission, adalah proses komputer mendistribusikan informasi melalui jaringan komunikasi, contohnya email atau voice email. Selanjutnya ada manfaat teknologi informasi. Manfaat teknologi informasi terbagi menjadi 3, yaitu di bidang pendidikan, di bidang ekonomi, di bidang pemerintahan. Yang pertama di bidang pendidikan itu terdapat e-learning, berkembangnya pendidikan terbuka dengan modus belajar jarak jauh. Selanjutnya sharing resource bersama antar lembaga pendidikan atau latihan dalam sebuah jaringan. Selanjutnya ada e-library, itu perpustakaan digital. Selanjutnya ada penggunaan perangkat teknologi informasi interaktif seperti CD-ROM, multimedia dalam pendidikan secara bertahap menggantikan TV dan video. Yang kedua ada di bidang ekonomi, itu ada e-banking, transaksi per bank secara online. Selanjutnya ada e-commerce, itu ada perdagangan menggunakan jaringan komunikasi internet. Yang ketiga ada Enterprise Resource Planning atau ERP, aplikasi perangkat lunak yang mencakup sistem manajemen dalam perusahaan.
Yang ketiga ada di bidang pemerintahan, itu terdapat e-government. Adalah penggunaan teknologi informasi yang dapat meningkatkan hubungan antar pemerintah dan pihak-pihak lain. Penggunaan teknologi informasi ini kemudian menghasilkan hubungan bentuk baru seperti yang pertama ada G2C, itu adalah government to citizen. Yang kedua ada G2B, itu adalah government to business. Yang ketiga ada G2G, yaitu adalah government to government. Selanjutnya ada kegunaan teknologi informasi. Penggunaan teknologi informasi ini untuk memudahkan manusia mengakses informasi kapanpun dan dimanapun. Teknologi informasi berperan penting dalam dunia kerja modern karena memungkinkan peningkatan efisiensi, produktivitas, inovasi, komunikasi, kolaborasi, dan pelayanan pelanggan. Selanjutnya ada dampak teknologi informasi. Dampaknya terbagi menjadi dua, yaitu dampak positif dan dampak negatif. Dampak positifnya itu terdapat mempermudah akses informasi dan komunikasi, mempercepat proses produksi dan layanan, meningkatkan produktivitas, meningkatkan efisiensi, memperluas akses pendidikan, meningkatkan diagnosa pengobatan dan perawatan kesehatan, dan terakhir ada mendorong inovasi di berbagai industri. Yang kedua, dampak negatifnya itu adalah menimbulkan individualisme fitnah dan sikap antisosial, risiko pengangguran, kecemasan dan stres, keamanan data dan privasi, ketergantungan pada teknologi, pelanggaran hak cipta, yang terakhir kecanduan teknologi. Selanjutnya ada data versus informasi. Data versus informasi ini tahapannya terbagi menjadi tiga, yaitu data mentah, proses, dan informasi. Data mentah adalah kita mencari data-data ini terlebih dahulu. Proses adalah pengumpulan dari data-data mentah atau pelaksanaan dari data-data mentah. Informasi itu adalah penggabungan dari data mentah dan proses menjadilah informasi. Yang terakhir ada contoh teknologi informasi. Contohnya itu seperti televisi, internet, telepon, komputer, telegraf, dan mesin fax. Sekian presentasi yang bisa saya sampaikan dengan materi penghantar teknologi informasi. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye, see you.